Perkenalkan, nama saya Nadia Fretisila, domisili Medan, Sumatera Utara. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita diberi kesehatan sampai saat ini juga. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri beserta penyelenggara lomba, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kenapa Harus Pemuda? Lagi-lagi nama pemuda selalu dilibatkan dalam berbagai hal. Seakan pemuda tak bisa lepas dari urusan bangsa ini. Seperti yang sering kita dengar, 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Begitu ungkapan yang dilontarkan oleh Insinyur Soekarno. Ungkapan itu seakan memiliki makna bahwa pemuda memiliki peranan yang begitu besar. Kilas balik mengenai peran pemuda dalam sejarah bangsa ini. Eksistensi pemuda ditandai dengan berbagai peristiwa sejarah. Peristiwa Rangas Dengklok salah satunya. Para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab. Kekhawatiran para pemuda atas nasib bangsanya membuat semangatnya membara sehingga segala cara dilakukan agar proklamasi segera dilaksanakan. Sebelum itu, tepatnya 93 tahun yang lalu, Ikrar Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak awal perjuangan bangsa yang terarah. Para pemuda bersumpah bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda bukan hanya serangkaian kata tanpa makna, bukan pula sebuah peringatan sejarah belaka, bukan hanya sumpah yang kau ucapkan lalu kau lupakan tanpa perbuatan, melainkan sebuah bentuk perjuangan para pemuda. Hadirin sekalian, memang benar, pemuda tak bisa lepas dari urusan bangsa ini. Karena pemuda adalah the agent of change atau agen perubahan yang merupakan aset bangsa. Pemuda laksana api yang membara. Pemuda juga merupakan potensi dan harapan bangsa. Akan tetapi, jika salah mengambil langkah, pemuda bisa saja menjadi masalah bagi bangsanya. Teman-teman sekalian, para generasi muda, perjuangan para pemuda sebelum kemerdekaan dan setelah Orde Baru seakan menunjukkan semangat asli pemuda yang membara. Namun, yang terjadi saat ini seakan pemuda-pemudi bangsa ini kehilangan jati diri. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan, ramah, dan bertoleransi seakan mengalami kemunduran. Degradasi moral dan akhlak yang terjadi di kalangan pemuda terbukti dari hasil riset Microsoft tahun 2020, di mana Indonesia mendapat posisi sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini jelas berbanding terbalik dengan nilai-nilai bangsa ini. Serta lunturnya sifat nasionalisme di kalangan pemuda ditandai dengan kecintaan dan kebanggaan generasi muda akan budaya luar dibanding negaranya sendiri. Sangat disayangkan, bukan? Di sisi lain, tampaknya pemuda-pemudi bangsa ini tak lagi peduli. Rasanya hal tentang negara dianggap jadul dan tidak gaul dibanding skandal artis pemersatu bangsa. Belum lagi kebiasaan konsumtif dan hedonisme di kalangan pemuda yang lebih mementingkan gaya dibanding ilmu dan karya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pemuda yang diharapkan bangsa. Perlu diingat teman-teman sekalian, suatu negara tergantung oleh generasi mudanya. Salah satu sasaran untuk melemahkan suatu negara terletak pada generasi mudanya. Bukan tidak mungkin banyak negara-negara adidaya yang tak ingin Indonesia maju. Tanpa kita sadari, berbagai upaya dilakukan untuk melemahkan pemuda-pemudi bangsa ini. Salah satunya dengan penyalahgunaan narkoba,
Ditambah lagi dampak negatif globalisasi yang merubah sebagian besar tingkah laku manusia. Ancaman tak hanya datang dari luar saja, yang paling berbahaya ancaman dari dalam negeri. Desintegrasi bangsa dan gerakan separatis yang terjadi mengganggu keamanan negara. Belum lagi banyak penguasa yang gila jabatan, korupsi dianggap wajar dan hukumnya pun bukan main. Teman-teman sekalian, maka dari itu sebagai generasi muda kita sudah seharusnya tahu berbagai ancaman yang ada, agar siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kita sebagai generasi muda masih saja gampang terprovokasi oleh isu-isu radikal di luar sana. Tampaknya kita memang terlalu apatis, sudah saatnya berpikir kritis. Untuk itu sebagai pemuda-pemudi bangsa yang telah bersumpah, sudah saatnya membuka mata dan berani bersuara, menentang keras ketidakwarasan yang terjadi. Jangan hanya diam melihat negeri ini seakan dijajah bangsa sendiri. Jadilah pemuda-pemudi pembawa perubahan. Mulailah mengambil peran dan berani keluar dari zona nyaman. Para pemuda mudah sekali tersulut emosi. Ingat, emosi tak bisa menghasilkan solusi. Karena bangsa ini butuh pemuda-pemudi pencari solusi, bukan pemuda maki-maki. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.